I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts on the block with her head down. Om Swastiastu. Saya Mbak. Ya. Jadi sekarang kita bersama Bapak Sumeno. selaku umat Hindu di Kampung Hongkong. Iya. Nah, sekarang kita ada beberapa pertanyaan mencakup tentang agama Hindu. Yang pertama, apa saja sih simbol yang ada di agama Hindu? Nah, simbolnya yaitu Mbak, kebenaran, Mbak. Mencari kebenaran, menuju kebenaran. Kalau agama Apa saja yang menjadi tujuan akhir dari agama Hindu? tujuan agama Hindu itu ada 2, Mbak. Moksartam jagat yajati hidayah. Artinya orang Hindu minta kemuliaan di alam dunia ini, minta kemuliaan besok di zaman kelahiran sana. Ketiga, apa sih yang dimaksud dengan moksa dalam agama Hindu? Moksa, Ya. karena moksa itu pemikiran saya itu biar bisa moksa menjadi dekat sama Tuhan. Kami juga penasaran soal umat Hindu itu apa ibadahnya setiap kapan aja? Nah, umat Hindu itu kalau sembahyangnya 1 hari 1 malam 3 kali pelaksanaannya. Hanya itu simbolnya Tri Sandhya. Tri itu 3, Sandhya itu hubungan. Jadi hubungan kepada Tuhan itu 3 kali. Ya. Kita juga sering lihat umat Hindu sering menempel nasi di bagian itu simbol apa? Itu karena orang Hindu sudah senang sekali diberi itu simbolnya bije. Bije itu karena beras, Pak ya. Itu dari beras, karena beras itu sudah menghidupi orang Hindu juga, yaitu sangat disanjung-sanjung, yaitu sampai pun ditambah-tambahkan itu mempersembahkan diri. Kalau kayak yang warna hitam putih itu, Pak? Kalau yang warna hitam putih itu seharusnya kalau yang putih itu kan suci. Nah, sebelumnya bukan hitam putih. Kalau dari Pak Mangku itu putih semua, Pak. Nah, putih karena itu lambang suci. Kita menghadap Tuhan, harusnya yang bersih, yang suci, hanya lambangnya putih itu. Terima kasih. Pertanyaan sekitar sini, bagaimana sejarahnya Kampung Hongkong ini terbentuk? Berbentuk agama. Ya. Ya, sejarahnya zaman dahulu lah. Zaman dahulu itu memang kalau Kampung Hongkong ini nasional, ada yang Hindu, Kristen, mayoritas Islam. Jadi sejarahnya dulu juga karena sini orang Jawa, agama Hindu ini dari Jawa juga. Nah, mungkin yang tua-tua itu ya Hindu juga. Nah, karena saya udah mengikuti dari orang tua dulu. Nah, kalau dulunya juga sebelum tahun 70-an itu mayoritas Islam juga, gitu kan. Ya agak Kristen juga. Tapi terus sekarang ya kurang tahu kenapa kok ada muncul umat Hindu juga kurang tahu, karena mungkin ya kepercayaan diri sendiri. Kalau agama kan nggak boleh dipaksa kan, itu kan tulus hati, niat gitu kan, dari muncul ke hatinya sendiri, nggak boleh dipaksa lah kalau gitu. Kalau memang kepercayaan situ ya udah seperti itu gitu. Kita mau ke pura yang di sana, itu yang boleh dimasukin yang bagian mana?
dekorasi semuanya boleh masuk, tapi yang dilanggar itu yang di tempat untuk pemujaan itu. Kalau di itu kan ada tiga. Nah, kalau itu yang pewangilan itu kembali pertemuan siapapun boleh di situ gitu kan. Kalau di ini di Wangilan gitu kan. Nah, kalau di Jawa sini, kampung sini untuk pertemuan. Nah, terus itu masuk ke dalam lagi itu tempat suci yang untuk sembahyang itu. Kalau orang halangan pun tidak boleh masuk di situ. Harusnya yang mau betul-betul mau sembahyang di situ yang boleh masuk. Terima kasih sudah menjawab semua pertanyaan kami. Terima kasih Pak. Sama-sama. Dari agama pada yang terus kadang-kadang namanya orang bilang kadang-kadang juga jadi nggak baik hasilnya gitu kan. Jadi ambil kalau karma malas itu artinya uang nabi bakal tinggi. Kalau kita di alam dunia ini namanya besok ketemu suatu dan namanya itu tidak ada berarti. Ayatnya itu barang yang keluar yang seandainya umpamanya Mbak, ya contoh aja, seandainya saya sakit umpamanya ya, mau diajak ke orang tua, orang gejala bukan pamjatan, bukan, namanya itu orang kesurupan, itu yang namanya. Jadi baca saja. Kalau dulu Mbak kalau enggak saya tanya ya tempat ibadah pura ini itu berfungsi untuk apa atau ada makna tertentu? nah, itu kan saya jelaskan ya, itu kan lambang ya. Namanya sesaji itu lambang. Ini contoh hasilnya. Contoh kalau emas mau nanam jagung, contohnya ya, kira-kira jagung itu ngambil umpamanya 1 kilo, ini contohnya ya, 1 kilo itu paling enggak ini bisa panen sampai 5 atau 3 hektar, contoh aja. Seumpamanya emas ngambil 1 kilo atau 1 batang jagung, itu kira-kira untuk subuhan di situ rugi apa enggak? Enggak rugi ya. Nah, itu contohnya. Pasti ya namanya dewa itu enggak dimakan, yang dimakan sari-sari. Jadi kan saya udah bilang, namanya kalau di Hindu ya sesebutannya Brahma, Wisnu, Siwa, dan Iswara. Makanya kalau di situ ya dikisahkan dewa siapa, itu sarinya yang dimakan, itu contohnya. Ya kan Pak? Yang pertama, yang kedua apa? Pak, izin bertanya, sabuk yang Bapak pakai itu simbol apa? Ini yang saya pakai. Simbol Sabuk. sabuk. Oh, sabuk Iya. ini. Sabuk. Kalau umat Hindu ya masuk di dalam kubur, masuk di dalam kubur ini untuk pegang, ini diikat supaya saya ini kan Mas Mbak ya tanya sama saya supaya saya jawab itu dia tidak kesana kesini. Nah sekarang ya
dasar agama Hindu kan saya sudah bilang. Nah itu yang saya tidak bilangkan kok dasarnya. Mau Mas kesini kok saya apa itu mau bilangnya kok ke sana itu. Umpamanya Mas mau ke barat, saya bilangnya ke utara itu kan tidak benar. Ya gitu loh. Nah, ini untuk mengikat salam bersama. Ya, kapan? Ya. Apalagi Ya, karena ini udah dikasih mantra atau kata. Lah kalau ini beras namanya bija. Orang hidup pasti makan beras ini. Mau direbus dulu kan ada untuk makan. Ya. Ini kalau saya jelaskan. Kalau mau dipoto ya boleh. Audio Jungle.